kali Ustaz. Nah. Udah pada lupa kayaknya. Iya. Kalau saya tandain di sini dari nafkah, masalah nafkah. Ini kita sudah, kemudian kita sudah bahas masalah cerai. Kita mulai dikit kemarin itu, dan sekarang kita ke pembahasan tentang talak dari segi jumlah. Itu yang saya tandain. Ini banyak yang baru, Ustaz. Oh, banyak yang baru. Bagaimana ini enaknya? Diulang aja nggak apa-apa lah, Ustaz. Nggak dosa kok, Ustaz. Ya, enggak apa-apa, insyaallah. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidi wa habibi rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum, taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rizqna al-ikhlas fil qawli wal amali wan niyyah. Udzakirukum wa udzakiru nafsi bi ikhlasin niyyati lillahi tabaraka wa ta'ala. Seperti biasa, mari kita menghadirkan niat dalam hati kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan dan mengikuti kajian ilmu agama. Karena memang suasananya masih di bulan Syawal, maka saya ingin mengucapkan kullu amin wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal, ghafarallahu lana wa lakum. Mudah-mudahan kita semuanya ya amal yang ibadah yang telah kita kerjakan sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dipertemukan tahun depan dengan bulan Ramadan kembali. Dan insya Allah siap untuk mengikuti kajian dengan semangat yang baru, lebih semangat, lebih greget belajarnya, murojaahnya, dan mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari tentunya. Amin, Allahumma amin. Nah ini karena requestnya seperti itu, minta ngulang dari awal ya tidak apa-apa. Jadi kita akan mengulang dari awal. Jadi di sini kalau di kitab awal ini ya, di sini saya menyebutkan mengenai pembahasan kisah. Jadi ada kisah susu, kisah tentang delima, dan itulah yang melatar belakangi saya sehingga menamai kitab yang saya susun ini dengan nama Susu dan Delima, Panduan Menikah untuk Meraih Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Karena memang di awal buku ini saya membuat mukaddimah dengan cerita yang berkaitan dengan Susu dan Delima, yang mana ini berkaitan dengan bagaimana seseorang membina rumah tangga atau memilih atau memulai bagaimana membina rumah tangga. Bisa dibaca sendiri, intinya adalah persiapan yang baik dalam rumah tangga, dan yang saya maksudkan di sini adalah persiapan ilmu agama. Ini adalah bekal yang sangat penting yang tidak boleh diabaikan, yang mana apabila seseorang menyiapkan bekal itu dengan sebagaimana mestinya dengan baik, maka insya Allah dia akan meraih ketakwaan, akan meraih jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentang kisah Susu dan Delima. Jadi karena pertemuan dua orang yang menjaga kesucian, yang belajar dan mengamalkan ilmu agama, akhirnya mereka berdua, dua pasangan ini memperoleh keturunan yang luar biasa, yang bermanfaat untuk umat manusia, dan tentunya ini akan menjadikan kedua pasangan ini mendapatkan kemanfaatan di akhirat. Nah, kalau ingin masuk ke pembahasan tentang masalah pernikahan, jadi di sini saya mengawalinya dengan bagaimana kita memilih calon pasangan hidup. Nah, mengikuti tradisi para ulama, mereka menyebutkan jangan sampai seseorang itu menikah dengan perempuan yang haram untuk dinikahi. Jadi, jangan sampai menikah dengan perempuan yang haram untuk dinikahi. Dan di syariat Nabi Muhammad ini kita tentunya lebih ketat dibandingkan dengan syariat yang diterapkan pada masa Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau kita di masa sekarang, seorang laki-laki itu tidak diperbolehkan menikah dengan saudarinya sendiri. Baik itu saudari kandung, saudari seayah saja, atau saudari seibu saja, atau bahkan saudari yang sesusuan. Jadi bukan saudari kandung, bukan saudari seayah, bukan saudari seibu, tetapi ibunya dulu pernah menyusui perempuan itu, atau ibu perempuan itu pernah menyusui laki-laki itu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, namanya saudara
rodok, di sini hukumnya adalah haram untuk dinikahi. Itu syariat kita. Nah, saudara kandung nggak ada perincian, mau ini satu kandungan dengan pengertian kembar misalnya laki-laki perempuan, satu perut ya, ataupun beda kelahiran. Nah, ini juga hukumnya adalah haram kalau di masa kita. Adapun di masa Nabi Adam alaihissalam maka lebih longgar. Namun demikian tetap masalah pernikahan di masa Nabi Adam alaihissalam ini diatur berdasarkan syariat, tidak asal. Tidak asal. Oleh karenanya kita membantah dengan tegas orang-orang yang mengatakan bahwasanya Nabi Adam alaihissalam bukanlah seorang nabi dan bukan seorang rasul. Apakah ada Ustadz? Ada. Ada kelompok yang mengatakan dalam buku-buku mereka, dalam ceramah-ceramah mereka, bahwa Nabi Adam alaihissalam itu bukanlah nabi yang pertama. Bukanlah nabi dan rasul yang pertama. Sampai mereka itu bikin kuis. Kita tahu ya ada kuis dulu sempat populer di zaman saya masih muda, masih remaja. Ada kuis yang namanya Who Wants to be a Millionaire seperti itu ya. Konsepnya sama seperti itu. Jadi ada pertanyaan, kemudian ada pilihan A, B, C, D, E gitu misalnya. Jadi di situ di salah satu pertanyaan yang dibikin oleh mereka disebutkan siapakah nabi yang pertama. Nah, kita semuanya tahu nabi yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam, manusia sekaligus nabi yang pertama. Jawaban yang benar menurut keyakinan kita, kelompok Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu. Tetapi kelompok Wahabiyah ini ya, dan mereka pun ada khilaf di antara mereka ya. Cuman sebagian kelompok Wahabiyah mengatakan itu. Mereka mengatakan bahwasanya nabi yang pertama itu bukan Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau dipilih Nabi Adam itu salah. Tidak bisa mengikuti atau melanjutkan ke soal berikutnya. Menurut mereka, nabi yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nah, ini adalah salah. Kita tentang, kita bantah. Kenapa? Karena kalau seandainya nabi yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, ya, padahal manusia yang pertama adalah Nabi ya Adam alaihissalam dengan ibunda Hawa, pernikahan antar keduanya ini diatur dengan apa? Allah Subhanahu wa taala itu mengatur manusia melalui syariatnya yang diturunkan kepada nabinya. Kalau Adam ini bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, terus lantas persilangan atau peranakan yang terjadi pada masa itu diatur dengan apa? Jadi orang yang mengatakan bahwasanya Nabi Adam ini bukan nabi yang pertama, seakan-akan mengatakan bahwasanya pada saat itu peranakan atau untuk mendapatkan keturunan pada masa itu nggak ada syariatnya. Jadi sama dengan hewan. Dan ini sangat berbahaya sekali. Oleh karenanya kita mengatakan bahwasanya nabi yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam, pernikahan yang ada pada masa itu diatur dengan syariat. Nah, cuman memang pada masa itu lebih longgar, boleh seorang laki-laki menikah dengan saudarinya dengan catatan bukan saudari yang satu kandungan. Maksudnya bukan kembarannya, bukan, tapi saudari yang lahir setelahnya, kembaran saudaranya, seperti itu. Kita tahu bahwasanya Ibunda Hawa ini setiap kali melahirkan senantiasa kembar. Laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Laki-laki yang pertama dinikahkan dengan perempuan yang kelahiran yang kedua. Jadi bukan dengan saudara yang satu kandungan, yang satu perut, satu kelahiran, bukan. Syaratnya seperti itu. Nah, pada masa itu boleh menikah dengan saudarinya dengan ketentuan tadi. Adapun di masa kita, masa Nabi Muhammad SAW, haram hukumnya menikah dengan saudari sendiri. Dan ini juga beredar di kalangan masyarakat bahwasanya sepupu tidak boleh menikah, tidak salah. Sepupu boleh dinikah. Hanya saja memang sunnahnya itu menikah dengan yang lebih jauh. Jadi ya kalau menikah dengan anak paman ya tidak dianjurkan, tapi hukumnya boleh. Yang dianjurkan adalah lebih jauh. Jadi misalnya anaknya paman, anaknya sepupu misalnya, itu hukumnya boleh. Tapi kalau sama-sama sepupu ya itu hukumnya adalah tidak dianjurkan, tidak disunahkan. Karena memang sunnahnya ini mencari yang lebih jauh. Jadi kalau kakeknya sama itu boleh menikah. Berarti apa? Di sini kita pahami bahwasanya sepupu itu bukan mahram. Bukan mahram ya. Mahram ini adalah istilah untuk perempuan-perempuan atau orang-orang yang haram dinikah untuk selama-lamanya. Jadi saudara sepupu atau misanan dalam bahasa kita itu bukan mahram. Karena bukan mahram berarti boleh dinikahi
Kalau bersentuhan wudhunya batal, tidak boleh berdua-duaan, tidak cukup kalau seandainya bepergian itu ditemani dengan sepupu seperti ini, dan seterusnya. Wudhunya batal kalau bersentuhan, dan seterusnya. Hukum-hukum terkait yang insya Allah akan kita rinci. Nah, perempuan yang haram dinikahi ini ada beberapa golongan. Yang pertama adalah perempuan dari golongan kerabat. Nah, para ulama dalam hal ini punya rumusan. Mereka mengatakan bahwasanya setiap kerabat perempuan ini haram dinikahi. Kecuali yang termasuk dalam golongan anak-anak saudara ayah atau anak-anak saudarinya ayah. Atau golongan anak-anak saudara ibu atau anak-anak dari saudarinya ibu. Jadi ini boleh dinikahi, selainnya tidak boleh. Selainnya tidak boleh. Jadi misalnya saya dengan saudarinya ayah tidak boleh menikah. Dengan saudarinya ibu tidak boleh menikah. Ya. Dengan nenek ya apalagi tidak boleh menikah. Dengan ibu apalagi tidak boleh menikah. Tetapi kalau perempuan yang mereka ini dari kerabat kita, tetapi mereka ini adalah anak-anak dari saudarinya ayah kita atau saudaranya ayah kita, atau anak-anak dari saudarinya ibu kita atau saudarinya ayah kita, ya, ini hukumnya adalah boleh. Ini hukumnya adalah boleh. Jadi ayah kita misalnya punya saudara dan punya saudari. Kalau saudarinya, kalau laki-laki berarti tidak boleh. Kalau saudaranya, kalau kita perempuan berarti tidak boleh. Tapi anak-anaknya boleh. Ini. Jadi anak-anaknya boleh. Jadi tunggal kakek itu boleh menikah. Ya, tunggal kakek boleh menikah. Seperti itu. Dari sini kita paham bahwasanya menikahi putri saudara atau saudarinya ibu atau menikahi putri saudara atau saudarinya ayah itu hukumnya adalah tidak haram. Sebagaimana ini disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht. Jadi di sini ada beberapa golongan yang disebutkan yang mereka ini haram untuk dinikah. Yang pertama adalah ibu kita, ini haram jelas, ya. Kemudian anak perempuan kita, ini hukumnya haram. Saudari-saudari kita, ini perempuan ya, tinggal membalikan saja berarti. Kemudian juga saudari ayah kita, saudari ibu kita, anak-anak dari saudara kita, dan juga anak-anak dari saudari kita. Hukumnya haram. Jadi ponakan itu mahram. Ponakan itu mahram. Tapi kalau sepupu bukan mahram. Jadi ini adalah perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi dan harus hati-hati dari golongan kerabat. Jadi dari sini kita bisa memahami bahwasanya orang yang haram dinikahi dari setiap kerabat ini atau perempuan dari golongan kerabat ini tidak semuanya haram untuk dinikahi. Tidak semuanya. Jadi ada yang haram untuk dinikahi dan ada yang boleh untuk dinikahi. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah perempuan yang diharamkan untuk dinikahi dari sepersusuan. Ya, dari sepersusuan. Dan ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, yahrumu minar rodho ma yahrumu minan nasab. Yahrumu minar rodho ma yahrumu minan nasab. Jadi haram hukumnya menikah akibat dari sepersusuan perempuan-perempuan yang menjadi mahram dari nasab. Jadi ibu yang melahirkan kita ini haram untuk dinikah. Berarti ibu yang menyusui kita itu juga demikian. Saudari yang dilahirkan oleh ibu kita itu haram untuk kita nikahi. Begitu juga saudari yang dilahirkan oleh perempuan atau anak perempuan yang dilahirkan oleh ibu atau perempuan yang menyusui kita. Itu juga haram untuk dinikahi karena menjalar. Itu terus ke bawah. Ibunya juga haram, ya. Saudarinya juga haram, menjalar seperti itu. Jadi kalau misalnya saya pada saat saya kecil disusui oleh perempuan dengan syarat yang ketentuan berlaku, maka perempuan ini adalah ibu saya. Ibu persusuan saya. Ibunya berarti nenek saya, saudarinya berarti bibi saya, anak perempuannya berarti saudari saya, cucu perempuannya berarti ya ponakan saya dan seterusnya.
Jadi ini menjalar seperti itu. Makanya di sini saya sebutkan keharaman menikahi dalam persusuan ini menyebar sebagaimana dalam nasab. Jadi anak yang disusukan ini tidak boleh menyusui perempuan yang menyusuinya. Ini berarti sama hukumnya dengan ibunya. Ibu dari perempuan yang menyusui tersebut berarti ini adalah neneknya. Terus ke atas. Jadi kalau misalnya ibunya, neneknya, ibu dari neneknya, neneknya, maka ini hukumnya adalah haram. Kemudian juga saudari sepersusuan, yaitu anak dari perempuan yang menyusuinya. Ya, anak dari perempuan yang menyusuinya atau sama juga misalnya ibu kita menyusui anak perempuan, nah itu juga hukumnya sama. Kemudian saudari ibu yang menyusuinya. Jadi kalau misalnya ada perempuan menyusui saya pada saat saya kecil dengan ketentuan dan syarat yang berlaku, kalau dia punya saudari, maka itu adalah bibi saya, haram hukumnya. Kalau seandainya perempuan ini ya punya suami dan suaminya punya saudari, berarti itu juga sama bibi saya, tidak boleh saya nikahi. Kemudian anak dari saudara atau saudari sepersusuan. Jadi kalau seandainya perempuan ini menyusui saya pada saat saya kecil, kemudian dia punya cucu perempuan, maka haram untuk saya nikahi karena itu adalah ponakan saya, ponakan sepersusuan. Nah, jadi seperti itu. Dan juga tidak boleh seorang suami menikahi anak perempuan yang disusui oleh istrinya. Jadi kalau seandainya istri saya menyusui anak perempuan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, maka di sini haram hukumnya saya untuk menikahi anak tersebut. Jadi ini tinggal melanjutkan saja. Nah, itu yang kedua tadi itu adalah kelompok perempuan yang haram dinikahi dari sepersusuan. Kelompok yang ketiga adalah kelompok perempuan yang haram dinikahi karena musyawarah. Musyawarah ini diterjemahkan ke dalam bahasa kita persemendaan. Mungkin agak asing, tapi ya silakan nanti dicek itu maksudnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi musyawarah itu hubungan kekeluargaan yang terjadi akibat pernikahan. Halaman kalau cetakan lama halaman 12. Kalau cetakan baru yang mungkin selisih 3-4 halaman gitu. Di awal-awal, Mbak. Itu. Jadi mereka ini perempuan yang haram dinikahi dari golongan musyawarah, persemendaan akibat pernikahan ini, satu istri ayah. Jadi kalau misalnya ayah nikah lagi, ya, karena ibu kita masih meninggal atau karena ayah kita poligami atau karena cerai dengan ibu kita umpamanya, maka haram untuk kita nikahi. Jadi kalau seandainya dicerai oleh ayah kita atau ayah kita meninggal, tidak boleh misalnya, wah ibu sambung ini masih cantik kemudian dinikah sendiri, tidak boleh, haram hukumnya. Begitu juga ke atas seterusnya. Jadi ibu dari istrinya ayah, mertuanya ayah itu juga tidak boleh dinikahi. Terus ke atas seperti itu. Yang berikutnya adalah anak istri dari anak. Ini hukumnya haram. Jadi kalau seandainya ada seorang laki-laki ya punya menantu perempuan, berarti perempuan ini menikah dengan anaknya, anak kandungnya, maka di sini haram dinikahi. Kalau seandainya anaknya meninggal, oh ini menantu saya kok cantik ya dinikah sendiri, tidak boleh. Atau seandainya cerai dengan anaknya dinikah sendiri juga tidak boleh. Jadi seperti itu. Tidak boleh begitu terus ke bawah. Jadi istri dari cucunya juga tidak boleh. Istri dari anak cucunya terus ke bawah tidak boleh. Ya, ini hukumnya haram baik mereka ini berasal dari nasab atau sepersusuan. Ya, ini hukumnya juga tidak boleh. Jadi kalau seandainya ada perempuan ya, ada perempuan kemudian menyusui anaknya, maka hukumnya ini sama dengan persemendaan tadi itu. Tidak boleh kalau seandainya terjadi pernikahan, kemudian setelahnya dinikah, setelah cerai, setelah kematian tidak boleh menikah. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum." Jadi haram hukumnya perempuan-perempuan yang halal bagi anak-anak kalian yang merupakan anak kandung kita. Jadi menantu itu hukumnya adalah mahram. Dari sini kita paham karena mahram berarti ya kalau bersentuhan, kalau misalnya mengantarkan bepergian boleh karena ini mahramnya. Ya. Kalau wudhu berarti tidak batal wudhunya dan seterusnya. Boleh membuka rambut, boleh membuka misalnya lengan tangan, itu boleh. Boleh membuka betis misalnya boleh. Karena memang itu adalah mahramnya. Nah,
Jadi makanya di sini ada catatan, boleh bagi perempuan-perempuan yang kita sebutkan di atas tadi, membuka bagian-bagian yang boleh dibuka di hadapan mahram mereka, seperti kepala dan kaki. Dan tidak haram jika keduanya ini berkumpul dalam satu tempat. Tidak haram. Kalau seandainya misalnya suami keluar misalnya, di rumah tinggal istri sama bapaknya, ini tidak haram. Dua-duaan seperti tidak haram, karena ini mahramnya. Kalau terjadi perselingkuhan bagaimana Ustadz? Ya, hadza nadir, ini jarang sekali seperti itu. Orang-orang yang normal itu tidak akan seperti itu, tapi orang-orang seperti itu adalah orang yang ada kelainan kalau sampai misalnya mau dengan menantunya sendiri. Oleh karenanya dalam syariat diberikan kelonggaran. Jadi boleh seperti itu. Dan di sini kita harus paham ya, bahwasanya tidak semua kerabat istri kita itu adalah mahram kita. Begitu juga tidak semua kerabat suami dari perempuan itu adalah mahram dari perempuan tersebut. Jadi saya umpamanya, adik ipar saya yang perempuan, berarti ya bukan mahram saya. Anak-anaknya ya berarti bukan mahram saya. Jadi kalau mereka punya anak perempuan ya berarti bukan mahram saya. Tapi kalau seandainya mereka punya anak laki-laki ya berarti mahramnya istri saya. Jadi harus dipahami sebagaimana mestinya. Kalau seandainya istri saya, misalnya saya punya saudara laki-laki, ya berarti bukan mahramnya itu. Ya, bukan mahramnya. Berikutnya adalah ibu istri atau mertua. Ibu istri. Haram untuk dinikahi setelah terjadi akad walaupun belum pernah berhubungan badan sama sekali dengan istri tersebut. Jadi ada laki-laki menikah dengan perempuan. Perempuannya kan punya ibu. Berarti mertuanya kan sudah akad qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Nah, kok dapat 1-2 jam dicerai? Karena nggak sesuai pada saat dibuka hijabnya, dibuka penutup kepalanya nggak sesuai dengan yang dikenalkan. Kan ada kan yang seperti itu. Nah, ternyata ibunya lebih cantik, nggak boleh walaupun sudah cerai nggak boleh. Walaupun belum berhubungan badan dengan si anak, hukumnya tidak boleh. Jadi ini hukumnya haram dengan terjadinya akad. Dengan terjadinya akad. Dan tidak sebaliknya ya, tidak sebaliknya. Beda dengan anak tiri, kalau anak tiri beda. Jadi di sini ibu mertua, ketika seorang laki-laki menikah dengan perempuan, tolong pertanyaannya tunda dulu, insya Allah kita buka sesi tanya jawab, biar saya fokus dengan apa yang saya sampaikan. Jadi kalau seandainya ibu mertua, ya laki-laki menikah dengan seorang perempuan, maka ibu mertuanya ini adalah mahramnya. Terjadi hubungan badan atau belum, haram. Makanya tadi saya kasih contoh, kalau seandainya menikah dapat beberapa jam belum berhubungan badan dicerai, maka ibunya ini adalah mahramnya. Ibu si perempuan ini adalah mahram dari laki-laki tersebut. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, wa ummahatun nisaikum, ibu-ibu dari perempuan-perempuan kalian, istri-istri kalian. Beda dengan anak tiri, laki-laki. Ya, dia misalnya dapatnya seorang janda, ada bonusnya, anaknya 2 perempuan misalnya, dua-duanya perempuan. Dan ini bagaimana ini? Apakah anak yang dilahirkan oleh istri ini juga termasuk mahram? Menjadi mahram setelah berhubungan badan dengan ibunya. Tapi kalau belum ya berarti bukan mahram. Artinya apa? Seandainya ada seorang laki-laki menikah dengan janda, punya anak perempuan, tapi kemudian dicerai, belum berhubungan badan, tapi kok ternyata anaknya lebih cantik umpamanya, dan nikah dengan anaknya, bagaimana? Apakah boleh? Dari segi boleh, tidak boleh, syariat memberikan kelonggaran, hukumnya adalah boleh. Tapi kalau pantas tidak pantas ya lain lagi itu kan pembahasannya. Apakah mau tidak mau atau ada keinginan seperti ini lain lagi pembahasannya. Tapi dari segi boleh tidak boleh, hukumnya adalah boleh. Hukumnya adalah boleh. Selama belum berhubungan badan, maka anak dari istri ini bukan mahram. Tapi kalau sudah berhubungan badan setelah akad, maka ini menjadi mahram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin." Nah, ini ada qaidnya, ada batasannya, allati dakhaltum bihin. Jadi yang sudah kalian masuki, maksudnya adalah sudah berhubungan badan. Makanya diperjelas, fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum.
Apabila kalian belum memasuki, belum berhubungan badan, maka tidak ada dosa bagi kalian. Artinya boleh. Wah, batal misalnya, dicerai misalnya, belum berhubungan badan, nikah dengan anaknya. Boleh. Kalau memang mau, ya silahkan. Seperti itu. Mungkin ini tinggal satu pembahasan. Insya Allah akan kita bahas pada kajian berikutnya. Tidak apa-apa. Ini kalau orang Arab bilangnya ihma, jadi pemanasan. Jadi pemanasan ya, sesi perdana setelah bulan Ramadan di bulan Syawal ini. Mudah-mudahan menjadikan penasaran bagi yang belum dan juga bagi yang sudah, ya biar semakin tambah tamakun dengan materi yang sudah disampaikan. Baik, monggo silahkan kalau ada yang mau ditanya. Saya buka chatnya. Bagaimana tata cara melamar dalam syariat Islam? Insya Allah ini akan datang. Makanya mohon sabar menunggu. Pantengin terus channelnya ini. Mau nanya Ustadz halaman berapa? Oh, sudah tadi halaman 14. Ustadz misalnya A punya ibu B, C punya ibu D, A menyusu kepada E. Masya Allah. Ini saya disuruh. Bentar. A punya ibu B, C punya ibu D, A dan C menyusu kepada E. Apakah A bermahram dengan D, ibunya C? Wah, ini pertanyaan yang perlu untuk ditanyakan kembali. Insya Allah uraji binisbati lihadza. Apakah mereka ini rodo atau bukan? Saya tanyakan di sini. Baik, paham. Tapi saya ingin menanyakan. Ustadz, bagaimana tata cara melamar dalam syariat Islam? Sudah ini. Oh, penanyanya sama. Oke. Ustadz, setelah cerai misalnya, suami menikahi ponakan si istri. Boleh nggak Ustadz? Boleh, silahkan. Yang penting guyub rukun lah. Tapi seandainya pun cekcok ya, tetap hukumnya boleh. Ya. Maksud saya ini kan, kita ini melihat dari sudut maslahatnya apa, baiknya seperti apa. Gitu. Jangan sampai nanti, ini kan masih keluarga kan kalau ponakan ini. Nah, itu juga mohon dipertimbangkan. Tetapi dari segi syariat, boleh. Boleh. Ustadz, mahar paling murah berapa sih Ustadz? Yang paling murah ya berapa itu? Sekiranya pokoknya ya aqall mutamawal. Jadi sesuatu yang ada harganya lah. Minimal sesuatu yang ada harganya. Ustadz, berapa minimal usia pernikahan dalam Islam? Tidak ada ketentuannya. Bayi pun boleh dinikahkan. Kalau memang mau seperti itu. Tapi ini masalah pernikahan loh ya. Masalah berhubungan badan lain lagi nih. Ya. Ustadz, izin bertanya, saya pernah dengar hadis yang begini, suami wajib memberikan makan kepada istri dalam bentuk makanan jadi atau mentah. Apa berarti suami harus masak dan istri tidak wajib masak? Suami tidak harus masak. Yang penting suami ngasih makan kepada istrinya. Tuh, mau masak sendiri, mau beli, mau delivery, mau GoFood, terserah. Istri malah nggak wajib masak. Makanya ini penting ini. Kemarin saya sempat nge-share ya. Jadi tidak ada hak bagi suami pulang misalnya marah-marah, istrinya belum masak. Enggak, karena bukan kewajiban istrinya. Justru istri itu yang punya hak untuk diberikan makan oleh suami. Tapi memang tradisinya di Indonesia itu yang menyiapkan makanan adalah si istri. Oleh karenanya di sini ya suami tidak boleh mentang-mentang. Yang kedua istri juga harus bijak lah gitu loh. Bahkan bagi-bagi tugas gitu. Kalau secara kewajiban jadi kan jangan masing-masing itu berdalih ini bukan kewajiban saya tidak seperti itu. Masing-masing dari suami istri itu harus bersikap ihsan, berbuat baik kepada pasangannya masing-masing. Jadi istri misalnya dia harus oh iya saya melakukan ini untuk suami. Saya niat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Suami juga demikian, oh menghargai istrinya melakukan sesuatu yang itu bukan kewajiban dia. Jadi mengapresiasi, respect dan seterusnya. Istri tidak wajib masak, ya suami juga tidak wajib masak, sama-sama tidak. Jadi masak ini hukumnya tidak wajib. Yang wajib adalah istri memberi makan kepada suami memberi makan kepada istri dan istri taat kepada suami dalam hal-hal yang tidak menyalahi syariatnya. Seperti itu. Dalam masalah hukum jima itu wajib hukumnya taat.
Kalau dalam masalah lain ya hukumnya boleh menaati selama bukan maksiat. Apakah dosa menolak perintah suami tentang menyuruh memakai cadar sementara kita belum siap memakai cadar? Jadi pertama, memakai cadar ini hukumnya adalah sunnah. Ya. Menolak sesuatu yang dengan seperti ini ya nggak berdosa. Kenapa berdosa? Karena bukan sesuatu yang wajib. Tapi ya alangkah baiknya suami mengajak atau merintahkan kepada kebaikan, ya alangkah baiknya kalau dituruti. Hal-hal semacam ini kan teknis rumah tangga saja, ya dikomunikasikan yang baiklah. Ustadz, kalau suami banyak nuntut istri harus melakukan apa saja yang dia mau, hukumnya gimana sih Ustadz? Ya enggak gitu-gitu juga, itu semena-mena namanya. Di suami itu menuntut sesuatu yang merupakan haknya. Apa itu? Itu berhubungan badan gitu. Itu diantaranya itu. Sementara dia ngunjungin orang tua istri saja nggak mau. Kalau dia nyuruh istri harus mau apapun. Hukumnya bagaimana Ustaz? Ya nggak boleh semena-mena seperti itu. Masalah kunjung berkunjung ini kan teknis aja lah. Ya saling pengertian lah. Sekali istri ngunjungin suaminya, keluarga suaminya. Sesekali suami mengunjungin atau ngajak istri ngunjungin keluarga istrinya dan seterusnya. Sampai sebatas mana istri harus nurut sama suami dalam hal-hal yang merupakan haknya suami, diantaranya tadi itu masalah nafkah, masalah jima itu kan haknya suami. Jadi istri serepot apapun selama bukan udzur syar'i harus taat kepada suami dalam masalah urusan ranjang. Selebihnya ya hukumnya adalah selama bukan sesuatu yang menyalahi syariat ya boleh untuk dituruti. Itu. Apa saja hak suami istri Ustadz? Lah ini ada juga ini. Makanya pentengin terus ini bukunya. Kita masih di permulaan. Bagaimana hukum menikahi saudari? Beda ayah Ustadz. Beda ayah berarti sama ibu ya. Maksudnya si laki-laki punya ibu dan menikah dengan ayah dari si perempuan. Nggak boleh. Hukumnya nggak boleh. Berarti itu saudari seibu, hukumnya nggak boleh. Monggo, next question. Alhamdulillah. Ada lagi ini? La ilaha illallah. Kalau emang enggak ada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sepertinya sudah terhenti pertanyaannya. Satu lagi. Ustadz, bagaimana kalau suami tidak mau bekerja karena alasan sakit, kalau angkat-angkat benda berat, kemudian tidak memberikan nafkah? Apakah istri boleh minta cerai, Ustadz? Ada ketentuannya, jadi ini nggak langsung seketika terjadi seperti ini, istri minta cerai. Jadi istri itu ada bisa seperti itu, tapi ada ketentuannya. Suami pun juga kalau seandainya dia tidak memberikan nafkah, itu ada masa penangguhan beberapa waktu. Nanti insya Allah perinciannya datang. Ustadz, kalau suami lemah syahwat, Ustadz, apakah boleh istri menuntut talak? Dilihat, kalau seandainya ini ya belum tidak fungsi sama sekali, maka boleh melakukan fasakh, namanya fasakh ya. Jadi merusak akad pernikahan, bukan talak, jadi fasakh, mengembalikan suami ya kepada keluarganya. Ini boleh. Tapi kalau sudah terjadi walaupun cuma sekali maka tidak. Tapi di sini suami berobat ya.
Seperti itu. Jadi namanya fasakh, bukan talak gitu. Ustadz, bagaimana hukumnya menikah dengan saudara tiri dari ayah tiri kita? Bentar, saudara tiri dari ayah tiri kita. Oh, berarti ini ibunya punya anak dia, kemudian nikah lagi bawa anak gitu ya. Mungkin seperti yang dimaksud. Kalau memang seperti itu, Mbak Elvi atau Bu Elvi, ini hukumnya boleh. Jadi anak dari ayah sambung kita, gitu kan? Nah, ini boleh hukumnya. Ketika sudah menikah, tinggal bersama suami luar pulau, apakah kita termasuk anak durhaka karena tidak merawat orang tua? Kalau seandainya orang tua ini miskin, ya, kemudian punya anak dan anak-anaknya tidak ada yang merawat, menelantarkan, ya berarti termasuk durhaka. Makanya harus ada kesepakatan di antara. Kalau seandainya ini kan kewajiban anak-anaknya, kalau seandainya satu sudah mengerjakan, maka gugur kewajiban yang lain. Tapi kalau semuanya abai, semuanya nggak peduli, ini berarti ya termasuk durhaka kepada kedua orang tua. Makanya beruntung kalau seandainya kita bersaudara, kemudian salah satu misalnya mau, nah ini kita harus terima kasih tuh karena sudah menggugurkan kewajiban anak-anak yang lain. Ada lagi? La ilaha illallah. Ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah kita sudah melalui 40 menit dengan kajian kita. Sesi pertama tadi tanya jawab, lanjutkan dengan sesi pembahasan kitab, dilanjutkan dengan tanya jawab. Mudah-mudahan berkah karena sudah nggak ada yang pertanyaan. Kita tetap seperti biasa dengan tahlil, dengan selalu dengan istighfar. Barakallahu fikum. Wahalil la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.